Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, sedang lagi kita berjumpa pada hari ini, Selasa tanggal 17 September tahun 2024. Saya imani percaya ada sukacita kita menikmati hari berkat Tuhan ini. Karena itu marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Di hari Selasa ini ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena Bapa Surgawi memperkenankan kami boleh ada, hidup, bergerak dan bernafas untuk menikmati karya Tuhan di hari ini. Dan sebelum kami akan menunaikan tugas pekerjaan hari ini, kami memohon curahkanlah Roh Kudus-Mu, bimbing kami di dalam kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang kami tahu firman Tuhan itu merupakan nafas kehidupan bagi kami untuk menjadi pegangan bagi kami. Sehingga kami ya Tuhan boleh melakukan aktivitas kami dengan terang firman Tuhan. Sehingga kami merasakan sukacita iman. Ya Bapa, bersabdalah Engkau kepada kami, bimbing dan tuntun kami. Kami telah siap dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita membuka dalam kitab kudus Perjanjian Baru, kitab Efesus pasal 4 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10, demikian bunyinya. Tetapi kepada kita masing-masing telah diberikan anugerah menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya dikatakan, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Demikian bacaan Alkitab. Mari bersama-sama kita renungkan firman Tuhan hari ini, diberi judul Kasih Karunia Menurut Ukuran Pemberian Kristus. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia adalah kekuatan ilahi yang diterima melalui pendamaian Yesus Kristus. Melalui kasih karunia umat diselamatkan dari dosa dan kematian. Selain itu, kasih karunia memungkinkan kuasa yang memperkuat gereja dari hari ke hari dan menolongnya agar bertahan sampai akhir. Juga sebagai anugerah spiritual yang diberikan Tuhan Yesus kepada semua orang percaya untuk menjalankan pelayanan mereka dalam persekutuan jemaat. Walaupun ada orang percaya yang memanfaatkan kasih karunia pada pemuasan diri untuk sebuah kebanggaan sehingga terjebak pada kesombongan rohani. Saudara-saudara, firman ini menekankan pada keragaman karunia-karunia Kristus yang Kristus berikan kepada jemaat. Diawali dengan kata tetapi, ayat 7. Menunjukkan suatu pertentangan dengan ayat sebelumnya yang berbicara mengenai kesatuan. Di dalam kesatuan, masing-masing orang diberikan, dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Dengan kata lain, panggilan Allah menjadikan satu, bukan membuat umat menjadi seragam atau sama, tetapi masing-masing mempunyai bagian atau porsinya sendiri. Singkatnya, mereka satu di dalam keberagaman, bukan satu dalam keseragaman. Selanjutnya, anugerah diberikan menurut ukuran, porsi, bagian, pemberian Kristus bagi kita masing-masing. Jadi Kristus memberikan kasih karunia dengan adil kepada jemaat sesuai dengan porsinya masing-masing. Setiap orang diberikan kasih karunia bukan hanya untuk menyatu, tetapi menggunakan
karunia yang diberikan olehnya untuk kesatuan. Tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian atau karunia-karunia kepada manusia. Ayat 8 berkata, bandingkan juga dalam Mazmur 68 ayat 19. Saudara-saudara, Kristus telah turun dari sorga menjadi manusia, bahkan mati, disalib dan dikuburkan. Namun karena dia adalah Tuhan, ia menang atas kematian, naik melintasi langit tertinggi dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dengan kemenangannya, Kristus memberikan kasih karunia kepada kita melalui perjuangan berat, yaitu kehidupannya sendiri dengan mati dan bangkit untuk menebus manusia berdosa. Memang kita telah memperoleh kasih karunia, keselamatan tanpa perjuangan dan kerja keras. Efesus 2 ayat 8-9. Karena Kristus yang menganugerahkannya, Kristuslah yang telah turun berinkarnasi. Ia juga telah naik ke sorga jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Ayat 9-10. Semua telah dikerjakan Kristus, tidak ada yang tidak diperlengkapi, tidak ada yang kurang, semua lengkap, segala sesuatu terpenuhi. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Jadi Kristus telah memberikan kasih karunia dengan adil kepada kita sebagai orang percaya sesuai dengan porsi kita masing-masing. Misalnya, dalam anggota keluarga, suami, istri, dan anak diberikan berbagai karunia. Begitu juga dalam tubuh Kristus ada porsi gembala, penatua, diaken, pendeta, guru agama, pemimpin pujian, komisi, dan sebagainya. Maka karunia itu harus digunakan untuk pertumbuhan iman jemaat, bukan untuk menjadi sombong rohani, karena kasih karunia itu pemberian Kristus bagi gereja atau kepada orang percaya. Jangan orang berpikir bahwa itu karena kesalehannya, sehingga ia diberikan keistimewaan untuk mendapatkan kasih karunia, padahal itu merupakan anugerah dari Kristus Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam perenungan ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih oleh kasih karunia yang Engkau anugerahkan kepada kami, sesuai ukuran porsi kami masing-masing. Karena Tuhan sangat tahu benar siapa kami. Engkau menyelidiki hati dan menguji batin. Dan Engkau ya Tuhan akan menuntun membimbing orang-orang yang percaya, yang benar-benar mau melakukan tanggung jawab yang benar, yang jujur, dan adil. Walaupun begitu banyak tantangan rintangan yang terjadi bagi kehidupan pelayanan, tetapi hindarkan, jauhkan kami dari kesombongan rohani, karena merasakan bahwa kami itu diberikan karunia yang lebih daripada orang lain. Jauhkan, tetapi kami ada kerendahan hati. Kami selalu mengucap syukur semua apa yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih banyak untuk firman-Mu. Dan saat ini kami berdoa, Engkau kiranya memberkati seluruh jemaat-Mu Gemi Maranatha Selatan, seluruh pelayan khusus perangkat pelayanan gereja Tuhan, tim multimedia, dalam tugas tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan, diberkati Tuhan. Dan biarlah kami tahu mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan dan menggunakan kasih karunia kami sesuai porsi kami masing-masing yang Tuhan telah berikan bagi kami semua. Kami berdoa Tuhan, Engkau sertai akan bangsa dan negara kami semuanya, dan demikian juga dengan pemerintah kami di Provinsi Sulawesi Utara, Kota Tomohon ini, bahkan Badan Pekerja Majelis Sinode, Badan Pekerja Majelis Wilayah, Badan Pekerja
majelis jemaat Segemim, bahkan juga wilayah Temuan 1 dalam tugas tanggung jawab pelayanan. Berikanlah kami Tuhan kemampuan, kekuatan, kesanggupan untuk dapat bersaksi, menebarkan terang firman Tuhan. Engkau kiranya sehat-sehatkan kami, kuatkan kami. Bagi yang dalam pergumulan sakit, Engkau pulihkan dan sembuhkan mereka, baik yang ada di rumah sakit, dalam pelayanan para medis, para dokter, baik juga di rumah. Dan Tuhan tolong pulihkan dan sembuhkan mereka. Dan siapapun yang mengikuti ibadah, renungan harian keluarga lewat channel YouTube Maranatha Paslaten, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Biarlah kami tetap setia, tekun, dan taat padamu. Dengar sambut doa kami ini Bapa. Ampuni dan kasihani kami. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemim Maranatha Paslaten. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.